الحمد لله الحمد لله الذي شرع على عباده شريعة العلية وأمرهم بالاعتماد عليها والانتهاء عن البديع الدينية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاء بدين الإسلام وكان خلقه القرآن ولأمته أسوة حسنة. فقال تعالى عن رسوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه السالكين سبل النجاة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وخذوا ما آتاكم الرسول وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini dan tepatnya di bulan Maulud yang dimuliakan oleh Allah pula, terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada hadirin jamaah Jumat pada umumnya dan khususnya kepada pribadi saya sendiri. Marilah kita hendaknya senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya, dan tentunya pula hendaknya kita selalu menjauhi apa yang dilarang atau diharamkan olehnya. Tentu dengan jalan demikian itulah kita termasuk dan dimasukkan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan baik ketika hidup di dunia ini maupun ketika hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kaum muslimin hendaknya kita mengucapkan rasa syukur yang dalam yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita dengan rahmat dan taufik hidayahnya dengan mengutus seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat sebagai Rasul penutup untuk meluruskan tuntunan-tuntunan syariat ajaran agama Islam yang sangat mulia pada saat itu mengalami kemunduran. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini, Maha Besar Allah yang mengirim Nabi Muhammad SAW untuk membawa hidayah berupa ajaran Islam yang sekarang ini kita rasakan, kita peluk dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kegelapan yang selama itu menyelimuti mulai terkikis sedikit demi sedikit dengan cahaya syariat yang beliau bawa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita memasuki bulan Rabiul Awal atau disebut bulan Maulud, salah satu bulan dalam tahun Hijriah, di mana terdapat peristiwa yang sangat-sangat bersejarah bagi umat Islam.
tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada hari itu lahirlah seorang nabi besar dari agama Islam, yaitu nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad SAW. Maulid Nabi atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW tepatnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Orang tuanya bernama Sayyid Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Semasa kecil beliau Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah dari Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan kota Mekah atau Ka'bah. Beruntung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan burung ababil yang menyerang pasukan tersebut sehingga kota Mekah dapat diselamatkan. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia belaka. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda yang artinya, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa mendermakan 1 dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gundul emas di dalam fisabilillah. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an beliau berkata, "Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Yang artinya, barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka benar-benar ia telah menghidupkan agama Islam. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW hendaknya dilakukan dengan meriah dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama Islam. Semisal dengan membaca salawat Nabi kepada beliau, memperbanyak-banyak salawat, mengadakan pengajian yang dimaksudkan untuk mempertebal keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, mencintai Rasulullah SAW adalah hukum yang wajib. Bahkan kita tidak cukup hanya dengan mencintai Nabi Muhammad SAW saja, melainkan juga mencintai keluarganya,
para sahabat-sahabatnya, dan cinta kita terhadap diri sendiri itu harus lebih banyak cinta kepada Rasulullah dan keluarga dan para sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis di atas menjelaskan dengan tegas bahwa sebagai umat Islam kita harus mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada siapapun. Adapun salah satu cara yang dapat menambah kecintaan kita terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyebarkan ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca berjanji atau sirah-sirah perjalanan Rasulullah mulai lahir sampai wafatnya, salat dan memperbanyak salawat sebagaimana yang dilakukan demi mengharap syafaat beliau dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Karena hanya hak syafaat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah pada kesempatan di bulan Maulud ini kita memperbanyak membaca sholawat, karena fadilahnya sholawat banyak sekali, sebagaimana yang telah digambarkan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW beliau di Isra Mi'rajkan ditunjukkan ada seorang malaikat yang tangannya berjumlah tidak dapat dihitung jumlahnya tangan itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, malaikat itu tugasnya apa sehingga tangannya begitu banyaknya sampai tidak bisa terhitung? Tanyakan sendiri wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tanyakan pada mereka sendiri. Lalu Rasulullah mendatangi malaikat yang jumlah tangannya tidak dapat dihitung banyaknya itu. Wahai malaikat, apa tugas engkau sehingga tanganmu begitu banyak diciptakan oleh Allah? Lalu malaikat itu menjawab kepada Nabi, wahai Muhammad, sejak dunia ini diciptakan, Allah telah menciptakanku dengan banyaknya tangan ini untuk menghitung jumlah tetesan-tetesan air hujan mulai bumi diturunkan hujan oleh Allah sampai nanti hari kiamat akan diberikan tugas itu kepadaku. Lalu apakah bisa engkau menghitung? Aku menghitung tetesan air itu, bisa saya hitung jumlahnya. Akan tetapi Muhammad, ketika seseorang hambamu, umatmu membaca sholawat kepadamu, maka rahmat Allah yang turun itu tidak dapat saya hitung dengan jumlah tanganku ini. Itulah besarnya membaca sholawat kepada Nabi. Untuk itu marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Artinya apa? Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya memintakan ampun kepada Nabi Muhammad atas rahmat taufik hidayah dari Allah. Dan kita sebagai hambanya, umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersolawat agar supaya kita besok di hari kiamat dapat pertolongan dari beliau, rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memerintahkan kepada kita banyak-banyak bersolawat,
Karena setiap salawat yang kita sampaikan kepada beliau, maka kata Rasulullah, ada dua malaikat yang diberikan tugas oleh Allah setelah beliau wafat. Malaikat itu diberikan tugas di kuburan atau di makbarahnya Rasulullah. Ketika seseorang membaca sholawat kepada Nabi, maka malaikat yang di makbarah Rasulullah itu, di atas makbarahnya maksudnya, maka menerima semua sholawat orang-orang sedunia, dan mereka tidak akan lepas, tidak akan lupa siapa yang menyampaikan sholawat kepada baginda Rasul. Karena setiap sholawat yang diterima oleh malaikat itu diikuti orang tua kita yang kita membaca sholawat bin dan binnya. Itulah keistimewaan membaca sholawat kepada Nabi dan fadilahnya orang yang membaca sholawat Nabi, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Barang siapa membaca sholawat 500 kali setiap harinya, sekali lagi 500 kali setiap harinya, maka orang itu tidak akan membutuhkan orang lain. Artinya dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jaminan Rasulullah SAW. Namun kita kadang-kadang di akhir zaman ini banyak merupakan untuk melafal zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Untuk itu marilah kita belajari hati kita ini, lisan kita, untuk selalu berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan zikir kita akan dekat dengan Allah dan kita dekat dengan Rasulullah SAW, dan di akhirat dapat pertolongan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد